dalam hal ini kita ingin membahas tentang teks hadis yang berbunyi dalam kitab Durratun Nasihin tersebut, yaitu man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan nar. Barang siapa fariha, yang bergembira, bidukhuli, dengan masuknya Ramadana, yaitu Ramadan atau bulan Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jasadnya masuk ke dalam neraka. Bagi kita kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat, insyaallah semua kita jika datang bulan Ramadan semua akan bergembira ria. Dan sedangkan kita bergembira saja dengan kedatangan bulan Ramadan, kita sudah diharamkan jasad kita dalam api neraka. Ini kalau kita ambil dari teks hadis tersebut. Bergembira tentunya dengan apa? Tentunya dengan niat yang baik, meningkatkan ibadah kita kepada Allah, sucikan hati kita kepada Allah untuk ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berselawat dan melaksanakan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW, yaitu senang datangnya bulan Ramadan tentunya karena senang memperbanyak amal-amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu inti daripada teks hadis tersebut. Namun kita kembali sekarang kepada konteks tersebut, man fariha, man barang siapa, fariha bergembira, bidukhuli dengan masuknya Ramadan, berarti siapa yang masuk Ramadan? Siapa yang senang? Ya orang yang senang. Man fariha, barang siapa yang senang, bidukhuli Ramadan, dengan masuknya bulan Ramadan, berarti Ramadan ini masuk kepada diri kita. Sekarang kita cari arti daripada Ramadan. Jika Ramadan itu ada pada diri kita, masuk kepada diri kita, tentu haram jasad kita disentuh oleh api neraka. Beberapa orang menerjemahkan makna Ramadana. Ada berapa huruf? Ra, mim, dot, alif dan nun. 5 huruf. Ramadana. Jika Ramadana masuk ke dalam diri kita, dan kita masuk ke dalam Ramadan dengan melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperkuat, meningkatkan ibadah kita pada Allah, dan Ramadan itu masuk kepada diri kita, tentu haramallahu jasadahu 'ala niran, tentu diharamkan jasad kita masuk ke dalam api neraka. Mana dia? Ramadan ra bimakna rahmatullah. Jika rahmat Allah masuk dan ada pada diri manusia, insya Allah haram jasadnya disentuh oleh api neraka. Bagaimana cara mendapatkan rahmat Allah? Itu yang paling terpenting. Caranya adalah menyambung silaturahim dengan Allah. Bagaimana cara menyambung silaturahim dengan Allah? Memperbanyak ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Salat tarawih menyambung silaturahim dengan Allah. Berzikir menyambung silaturahim dengan Allah. Bertasbih, bertahmid menyambung silaturahim dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan baik hubungan kita. Maka Allah baik hubungannya kepada kita, sehingga menjadi suatu rahmat Allah yang terjadi dan terjalin kepada kita itu sendiri. Lalu yang kedua, sambung terus dan jalin terus silaturahim kepada manusia. Setelah kita beribadah baik kepada Allah, khusyuk dan khudu kepada Allah, maka sambung juga silaturahim dengan sama manusia. Kenapa? Kalau kita sambung silaturahim kita dengan sama manusia, maka Allah pun akan cinta kepada kita. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Jika kita tidak akur kepada manusia, jika kita tidak fair atau memutuskan silaturahim sesama manusia, maka Allah pun juga demikian kepada kita. Maka oleh sebab itu,
cara mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala agar masuk ke dalam diri kita, tentu menyambung silaturahim pada Allah dan terus menyambung silaturahim dengan manusia, dan insyaallah akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, muslimat, soimin, soimat dimanapun berada yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Ramadan mim bimakna maghfiratullah. Maghfiratullah. Ramadan ra mim maghfiratullah. Apa arti maghfiratullah? Ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jika ampunan Allah, jika maghfirah Allah masuk ke dalam diri kita, berada dalam diri kita, tentu api neraka haram disentuh jasadnya. Jasad kita oleh api neraka. Bagaimana cara mendapatkan maghfirah Allah? Ini yang perlu. Pertama, kita minta ampun kepada Allah. Karena kita tidak tahu berapa kalimat yang sudah kita ucapkan yang menyinggung perasaan orang atau mengangkat diri sendiri dan merendahkan orang lain sehingga orang lain menjadi tersinggung atau kita menjadi mempunyai sifat yang dinamakan ujub atau riya. Maka oleh sebab itu ijabul mar'i an nafsihi itu salah satu minal muhlikat, mengangkat diri sendiri, mengagungkan diri sendiri adalah salah satu yang dinamakan al-muhlikat, yaitu menghancurkan atau penghancuran atau hancur, salah satu perkara yang menghancurkan diri kita itu sendiri. Jadi terus minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang pernah dilakukan oleh jasadku sengaja atau tidak sengaja, hatiku sengaja atau tidak sengaja, ucapanku yang sengaja atau tidak sengaja, baik yang secara langsung ataupun tidak secara langsung. Terus kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika orang yang tidak merasa mempunyai dosa dan kesalahan, maka itu adalah orang yang paling berdosa. Itu adalah orang yang sombong. Maka oleh sebab itu selalu kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkanlah bulan suci Ramadan ini. Kita masih diberikan nikmat hidup, nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal afina 'anil nas, yaitu memaafkan, minta maaf dan memaafkan sesama manusia. Tidak lepas daripada hati. Minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada manusia. Insya-Allah maghfirah Allah akan kita dapatkan. Maka jika maghfirah Allah masuk ke dalam diri kita, maka tentu haram neraka menyentuh jasad kita. Oh muslimin, muslimat, soimin, soimat dimanapun berada yang saya muliakan dan dimuliakan Allah. Banyak orang yang berpendapat bahwa yang penting urusan saya dengan Allah, yang penting saya sudah minta maaf dengan Allah, urusan manusia saya tidak mau tahu. Ini bahaya, tidak sempurna. Banyak orang yang mengatakan seperti itu. Jika tatkala orang azan lari ke masjid segera. Tetapi jika urusan sama manusia dia cuek. Ada orang jatuh diabaikan, ada orang sakit tidak didatangi, ada orang mempunyai hajat tidak dipenuhi, ada orang yang punya masalah tidak mau tahu seperti itu dan tidak mengajak orang beribadah. Ini adalah salah satu perkara yang kurang sempurna. Maka oleh sebab itu, untuk mendapatkan maghfirah Allah, minta ampunlah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajak orang beristighfar, minta ampun kepada Allah, dan kita minta maaf kepada sesama manusia. Yang ketiga, ra mim dot. Ramadan dot bermakna dia Allah, yaitu suatu cahaya. Jika cahaya sinar Allah, cahaya Allah berada pada diri kita, tentu kita akan mendapatkan, tentu jasad kita haram disentuh oleh api neraka. Ini kita bahas tentang teks hadis tersebut, manfaatnya yang kita ambil, hikmah dan isinya yang kita ambil. Jangan perdebatkan hadisnya, namun ibadahnya kita lupakan. Jangan perdebatkan teks hadisnya, dia adalah dhaif, dia adalah palsu atau tidak, tapi hikmah yang kita ambil daripada hadis tersebut. InsyaAllah pengarang atau penyusun daripada kitab Durratun Nasihin, InsyaAllah orang yang sangat soleh dan alim.
Oh muslimin, muslimat, su'imin, su'imat, dimanapun berada yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dot bermakna dia Allah, yaitu cahaya nur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara mendapatkannya? Tentu caranya adalah terus bagaimana menerima kodok dan qadar Allah Subhanahu, menerima bagaimana kenyataan hidup. Hidup kita tidak pernah pesan, tapi tiba-tiba kita ada di dunia ini. Menjalankan hidup dengan ikhlas dan ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara apapun yang kita lakukan tidak sampai, tapi tetap kita usaha. Ibadah apapun yang kita lakukan, tapi kita merasa begini, terus ikhlas kepada Allah, insya Allah akan mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika itu ada, maka tentu neraka akan susah menyentuh jasad kita. Yang kedua, bagaimana cara mendapatkan cahaya Allah, nur Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu kita sama manusia mendoakan. Jika ada orang yang berbaik kepada kita, doakan. Jika ada orang yang tidak baik kepada kita, kita doakan juga. Begitulah cara kita agar kita mendapatkan yang dinamakan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak semua perkara yang baik semua orang senang, dan tidak semua perkara yang jelek orang juga senang. Maka oleh sebab itu sebaik-baik manusia, kalau kita mengharapkan cahaya nur Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari kita ridha, ikhlas menjalankan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu mendoakan orang-orang, kaum muslimin, muslimat, saudara-saudara kita, ibu bapak kita, tetangga-tetangga kita. Kita doakan dan maafkan mereka semua. Insya Allah kita akan mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Ramadan. Yang keempat adalah alif. Alif itu bisa bermakna iman kepada Allah, bisa dinamakan amanah kepada Allah, atau aman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dikatakan alfullah, kelembutan Allah kepada kita. Jika kita ingin mendapatkan menguat, jika ingin iman kita terus bertambah, maka jangan selalu lupa terus menerus mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadidu imanukum biqauli la ilaha illallah. Terus kita perkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan la ilaha illallah, bahwa segala yang terjadi di dunia ini atas ketentuan Allah. Tidak ada seseorang pun hidup tanpa Allah, datang daripada Allah, bersama Allah, akan kembali kepada Allah. Itulah harapan kita. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ridho dan ikhlas dan percaya kepada panutan kita, yaitu baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman kepada Allah, insya Allah kita akan mendapatkan iman kepada Allah. Jika iman dah kuat, insya Allah, maka haram jasad kita disentuh oleh api neraka. Lalu bagaimana hubungan kita agar iman kita kuat? Bagaimana hubungan kita agar iman kita kuat sesama manusia? Ingat terus, banyaklah orang-orang yang mengeluh berdoa tapi tidak sampai-sampai, berdoa tapi mengeluh terus dan sebagainya. Ingat, tujuan ibadah lillahi ta'ala. Jika ibadah kita sandarkan dengan yang lain-lain, maka kekecewaan yang kita dapatkan jika kita tidak paham dengan apa makna doa yang kita ucapkan atau doa yang kita lakukan. Semua doa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang doa itu bisa menghapus daripada kesalahan yang sudah kita lakukan, atau kesalahan yang akan kita lakukan, ataupun kesalahan yang sedang kita lakukan. Maka oleh sebab itu iman harus dikuatkan. Terus dikuatkan dengan apa? Dengan membaca situasi yang ada, dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatkan terus, bacalah situasi dan sebagainya. Insya Allah iman kita akan bertambah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, Ramadhana nun bimakna nikmatullah.
Jika nikmat Allah sudah berada pada diri manusia, nikmat Allah masuk pada diri manusia, maka haramallahu jasadahu 'ala niran, maka jasadnya haram disentuh oleh api neraka. Bagaimana cara mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala? Tentu kita syukuri apa yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Syukurilah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, niscaya Allah akan menambah nikmat-nikmat tersebut. Jika kita tidak menikmati, mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka azab yang akan datang. Kita diberikan ilmu pengetahuan, alhamdulillah, syukuri dan nikmati. Kita diberikan harta oleh Allah seperti apa adanya, nikmati. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena masih banyak orang yang tidur di bawah kolong jembatan, karena masih banyak orang yang makan sekali sehari, karena masih banyak orang yang hidupnya rumahnya pun tidak ada. Syukurilah kita bisa punya rumah, kita bisa makan 3 kali sehari, kita bisa tenang. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, jangan lupa berterima kasih selalu kepada manusia. Ada yang memberikan kita saran nasihat, alhamdulillah, terima kasih. Kita nikmati, jangan didebat. Ada orang yang memberikan kita saran, alhamdulillah, masih peduli kepada kita, alhamdulillahirabbil alamin. Ada juga orang yang memberikan kita sesuatu sedekah, apapun bentuknya, kita syukuri. Maka sekecil apapun kita hargai semua itu, insyaallah nikmat Allah akan selalu pada diri kita dan akan ditambahkan nikmat tersebut, nikmat dunia, dan kita akan juga mendapatkan nikmat akhirat. Ramadan ini jika masuk pada diri kita, tentu haramallahu jasadu 'ala niran, tentu diharamkan jasad kita masuk.